Kenapa orang banyak mengatakan bahwa Fir'aun mengklaim dirinya sebagai Tuhan? Oke. Padahal di Qur'annya, kalau saya kaji, dia bukan mengaku sebagai Tuhan, tapi dia mengaku sebagai pengatur. Kan dia katakan, Ana Rabbukumul A'la. Iya. Artinya apa? Aku adalah pengatur semua. Baik, ini menarik. Bukan aku Tuhan seluruh alam semesta. Oke. Kan Firaun ngomongnya sama pembesar-pembesarnya. Setelah dia kalah dengan Musa, Ya. akhirnya dia kumpulkan pembesarnya, kaumnya, bangsanya. Ana Rabbukumul A'la. Akulah Rob kalian semua. Objeknya kalian semua, para pembesar dan bangsanya itu. Oke. Itu objeknya. Ana Rabbukumul A'la. Baik. Aku pembesar kalian semua. Aku Rob kalian. Aku pengatur. Aku yang kuasa. Aku tuan. Nah, ini tuan lebih cocok. Aku tuan dari kalian semua. Majikan. Bukan Tuhan, bukan. Arti kata Rob di sini bukan Tuhan. Ini kan fahasaro fanada. Rohnya terlalu panjang. Faqala ana rabbukumul a'la. Dikumpulkanlah semua. Kemudian dia berkata, ana rabbukumul a'la. Aku Rob kalian semua. Tuhan kalian semua, majikan kalian semua. Kan objeknya yang diajak ngomong para pembesarnya. Iya. Kok bisa Rob di sini diartikan Tuhan alam semesta? Baik. Firaun juga tahu dia dilahirkan dari perut ibunya. Firaun juga tahu bapaknya Firaun juga dilahirkan dari perut ibunya dan mati juga. Dia juga tahu matahari buatan siapa. Ini bukan cerita Firaun dia ngaku sebagai Tuhan. Itu bukan innahu togo namanya. Kalau dia mengaku sebagai Tuhan, innahu majnun. Firaun sakit jiwa. Kalau dia ngaku sebagai Tuhan, dia sakit jiwa. Baik. Bukan sombong, bukan. Baik. Musa bukan ngeladenin orang sakit jiwa. Ngapain diladenin orang sakit jiwa? Oke. Baik, sahabat Tasik Ngaji, ini hemat kami sangat menarik untuk kita bahas dan mohon agar disimak sampai selesai agar kita mendapatkan pemahaman yang universal dan menyeluruh. Beliau menyatakan, katanya setelah mengkaji Al-Quranul Karim, itu tidak ada Fir'aun mengatakan bahwa aku ini sebagai Tuhan. Di sana dikatakan, mohon maaf, yang pertama kami koreksi juga cara bacaan beliau, karena tadi, mohon maaf, ada keliru di lafaz fahasyara, di mana fahasyara ini, roknya tidak dipanjangkan. Jadi, fahasyara fanada, faqala ana rabbukumul a'la. Di sana ada tanda ini, ana rabbukum, tidak dibaca juga. Seperti halnya di surat Al-Kafirun, ada yang kemudian dibacanya pendek. Seperti wala ana abidum ma'abadtum. Nah, itu koreksi terhadap bacaan Al-Quran. Mohon maaf, kami koreksi karena memang Al-Quran itu berbeda dengan bahasa atau tulisan di luar bahasa Arab. Karena kalau misalkan kita melihat dari bahasa Indonesia, mau dipanjangkan atau dipendekkan, itu sama saja maknanya. Tapi kalau misalkan dalam bahasa Arab, itu berbeda. Mata sama mata itu beda makna. Mata artinya mati, kalau mata menjadi harful istifham, artinya jadi bertanya, kapan? Begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, sepertinya beliau ini kurang referensi yang kemudian menyimpulkan sehingga katanya dalam Al-Quran, Fir'aun itu tidak mengaku Tuhan. Kalau misalkan kita melihat dalam Al-Quran, beliau tadi sampaikan fahasyara fanada faqala ana rabbukumul a'la. Kata Rabb di sana itu maknanya bukan Tuhan, tetapi Tuhan yang mengurus, yang membimbing dan sebagainya. Oke, tidak jadi masalah karena memang banyak dalam hadis Nabi atau di ayat Al-Quran yang lainnya memang kata Rabb itu bisa dimaknai dengan Tuhan, bukan Tuhan. Tetapi kalau misalkan sudah diidofatkan kata Rabbul Alamin yang mengurus alam semesta, manusia itu tidak mampu, manusia tidak kuasa, sehingga kata Rabbul Alamin itu pasti dan mesti akan disematkan kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam kata Alhamdulillahi Rabbil Alamin di sana dimaknai segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam atau Tuhan yang memelihara alam semesta ini. Karena tidak ada manusia satu orang pun dia yang kemudian bisa mengurus alam semesta, sehingga diyakini bahwa kata Alhamdulillahi Rabbil Alamin itu dimaknai dengan Tuhan. Karena sejatinya sekali lagi makhluk tidak akan mampu dan tidak akan bisa mengurus alam semesta. Baik, ini menarik ikhwatilah ketika beliau ini menyatakan bahwa Fir'aun di dalam Al-Quran itu tidak menyebutkan dirinya sebagai Tuhan. Nah, sayangnya beliau ini menyatakan terlalu cepat, kemudian menyimpulkan terlalu cepat, karena di dalam ayat yang lainnya itu justru ada Fir'aun yang mengklaim dirinya sebagai Tuhan. Ada dalam surah apa? Surah Al-Qasas ayat
ke-38. Di sana sudah sangat jelas dan sangat terang benderang bahwa Fir'aun mengaku dirinya sebagai Tuhan. Baik, kita akan baca terlebih dahulu bunyi ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Fir'aun. Fir'aun berkata, "Ya ayyuhal mala', wahai para petinggi, wahai para pembesar kaumku, ma alimtu lakum, aku tidak mengetahui, lakum, bagimu, min ilahin ghairi, Tuhan selain daripada aku." Kalau bahasa kitanya gini, Fir'aun berkata, wahai para petinggi kaumku, wahai para pemuka kaumku, ya ayyuhal mala, wahai, di sana ada harfun nida, wahai para petinggi kaumku, ma alimtu lakum, aku tidak mengetahui, ya, aku tidak mengetahui, min ilahin ghairi, Tuhan selain daripada aku. Bahkan di ayat atau di terusan ayatnya, Fir'aun ini berkata kepada Haman, kalau bahasa kitanya kepada menterinya, wahai Haman, buatkanlah tanah liat untuk dijadikan bangunan yang tinggi. Setelah bangunan itu berdiri kokoh, maka aku akan datang dan aku akan menuju ujung bangunan tersebut dan aku akan melihat Tuhannya Musa. Jadi di sana Fir'aun mengatakan min ilahin ghairi, tidak ada Tuhan selain daripada aku. Kemudian Fir'aun mengatakan kepada Haman, aku ingin sekali melihat Tuhannya Musa. Karena kata Fir'aun, wa inni la'azunnuhu minal kadhibin. Sesungguhnya kata Fir'aun bahwa Musa itu termasuk orang-orang yang berdusta. Nah, di sini sudah sangat jelas Fir'aun mengaku dirinya sebagai Tuhan. Sehingga di dalam ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa innahu tagha, sesungguhnya Fir'aun itu sudah melampaui batas. Idhaba, wahai Musa dan Harun, engkau harus pergi kepada Fir'aun. Fa innahu tagha, sesungguhnya Fir'aun itu sudah melampaui batas. Kenapa? Karena mengaku Tuhan. Mana ayatnya? Surat Al-Qasas ayat ke-38. Ini sangat jelas. Artinya, mohon maaf, saya sampaikan kepada beliau agar melihat ayat suci Al-Quran dengan komprehensif, dengan menyeluruh. Jangan kemudian hanya menampilkan bagian ayat tertentu, kemudian menyimpulkan bahwa Fir'aun itu katanya tidak mengaku Tuhan. Padahal jelas dalam Al-Quran, di dalam ayat yang lainnya, surat Al-Qasas ayat ke-38, Fir'aun di sini sudah mengaku dirinya sebagai Tuhan. Bahkan Fir'aun ingin katanya melihat Tuhannya Musa. Karena Fir'aun ini yakin bahwa Tuhannya Musa itu adalah pembohong, kata Fir'aun, karena tidak ada lagi Tuhan selain daripada aku, kata Fir'aun. Jadi alhamdulillah, ini sudah sangat jelas, sangat tegas pernyataan dan bantahan terhadap beliau ini yang kemudian mengaburkan isi dari kitab suci Al-Quran yang justru dalam Al-Quran sudah dinyatakan secara tegas bahwa Fir'aun ini sebelumnya mengaku dirinya sebagai Tuhan, lalu kemudian Allah perintahkan Nabi Musa dan Nabi Harun untuk berdakwah kepada Fir'aun yang sudah melampaui batas ini. Alhamdulillah, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Aku qouli hadza, ala pemini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.